Dovizioso ingin balapan di MotoGP 2021. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, menilai Andrea Dovizioso sebenarnya ingin menjalani balapan lagi pada musim ini. Sayangnya, dia tidak menemukan tawaran yang sesuai dengan keinginannya. Dovizioso diketahui tengah vakum dari pentas MotoGP pada awal musim ini. Keputusan itu diambil usai dirinya tak memperpanjang kontrak bersama tim pabrikan Ducati. Dovizioso sebenarnya mendapatkan tawaran dari sejumlah tim-tim di MotoGP. Ada yang menawarkannya menjadi test rider atau pembalap penguji hingga tetap menjadi pembalap reguler. Tetapi semua itu ditolak oleh Dovizioso. Kini di tengah masa vakumnya, Pernat pun mengklaim bahwa Dovizioso sebenarnya masih mau menjalani balapan di MotoGP. Pernat sendiri turut merindukan aksi Dovizioso di MotoGP. Sebab dia dinilai menjadi pembalap terkuat sejauh ini di MotoGP yang bisa bersaing dengan Marc Marquez dalam memperebutkan gelar juara. Tak hanya semusim, hal itu dilakukan dalam 3 musim beruntun. Hasil tim balap Indonesia di MotoGP Doha 2021 kurang memuaskan. Hasil tim balap Indonesia pada ajang Moto2 dan Moto3 Doha 2021 kurang memuaskan. Bahkan di kelas Moto3 hanya satu yang bisa memetik poin. Hal serupa terjadi pada kelas Moto2 di mana hanya satu yang membawa pulang angka dari sirkuit Losail Qatar. Kelas Moto3, tim Indonesia Racing Grace ini mendapat hasil kurang memuaskan. Jeremy Alcoba bahkan tidak masuk dalam kategori pembalap yang menyelesaikan lomba. Sebab pembalap berpaspor Spanyol itu tertinggal 4 putaran dari sang pemenang Pedro Acosta. Hasil tersebut sungguh disayangkan karena Jeremy Alcoba menyelesaikan sesi kualifikasi di posisi ketiga. Namun, ia dihukum start dari pit lane lantaran melakukan kesalahan saat kualifikasi. Alcoba bisa merangsek ke depan, tetapi kemudian tercecer di posisi belakang pada lap-lap terakhir. Hasil sedikit lebih baik diraih oleh Gabriel Rodrigo. Pembalap asal Argentina itu mengakhiri balapan pada posisi ke-13. Sementara itu, pada gelaran Moto2, hasil yang diraih Mandalika Racing Team juga kurang memuaskan. Poin hanya mampu diraih oleh Ben Schneider yang finish di urutan ke-12. Sementara itu, Thomas Luthi tak masuk dalam klasifikasi. Bagi Ben Schneider, hal tersebut cukup memuaskan karena pembalap berpaspor Belanda itu memulai lomba dari urutan ke-15. Di sisi lain, pembalap asal Indonesia Andi Gilang hanya bisa menyelesaikan balapan Moto3 di posisi 22. Ia kembali gagal memetik angka dari 2 seri Moto3 di Qatar. Cara sederhana Fabio Quartararo rayakan kemenangan MotoGP. Pembalap pabrikan Yamaha, Fabio Quartararo, meraih kemenangan MotoGP Grand Prix Doha di sirkuit Losail Qatar. Selepas balapan, pembalap asal Prancis itu memiliki cara sederhana menikmati kemenangannya. Fabio Quartararo mengucap syukur kepada semua orang yang telah membantunya. Dia mengakui bahwa balapan sangat sulit, namun dia bisa menikmatinya. Setelah 2 hasil runner-up, Zarco untuk sementara memimpin klasemen pembalap dengan raihan 40 poin, unggul tipis dari Quartararo dan Vinales yang sama-sama mengoleksi 36 poin. Bos MotoGP kehilangan Marc Marquez. CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, mengomentari absen panjangnya Marc Marquez di MotoGP. Dia mengaku kehilangan sosok Marquez yang sudah menjadi pembalap kuat dan luar biasa selama ini. Marc Marquez memang sudah cukup lama tak ambil bagian dari balapan MotoGP. Sejatinya, Marc Marquez diyakini bakal comeback di MotoGP Qatar 2021. Sebab kondisinya sudah kian membaik dan kembali menaiki motor balapnya di sirkuit. Tapi Marquez memilih tetap menunda comebacknya di MotoGP. Mendapati Marquez yang sudah lama sekali absen, Ezpeleta tak menampik rasa kehilangannya. Sebab Marquez sudah menjadi sosok bintang di MotoGP sehingga kehadirannya menjadi sangat penting. Kehilangan Marquez dalam waktu lama tak terlalu mempengaruhi jalannya balapan. Sebab ada banyak pembalap yang kuat dan tampil kompetitif selama tak ada Marc Marquez.
Kata Rossi soal performa yang berubah drastis. Valentino Rossi menyadari bahwa performanya mengalami perubahan drastis di MotoGP Doha 2021. Rossi pun menuturkan bahwa dirinya sudah berusaha menerapkan kinerja yang sama seperti akhir pekan lalu saat balapan di MotoGP Qatar. Rossi diketahui harus menelan pil pahit sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi Doha 2021. Alhasil, pembalap berjuluk The Doctor itu hanya bisa memulai balapan dari urutan ke-21. Kinerja buruk Valentino Rossi ini sangat berubah drastis jika dibandingkan pada MotoGP Qatar 2021. Sama-sama menjalani balapan di sirkuit Losail Qatar, Rossi akhir pekan lalu bisa menyegel posisi keempat dalam kualifikasi. Meski akhirnya dalam balapan dia harus kembali menderita. Masalah pada bagian ban belakang motor membuat Rossi hanya bisa finish di urutan ke-12 pada MotoGP Qatar 2021. Hasil MotoGP Doha 2021. Hasil MotoGP Doha 2021 memunculkan nama Fabio Quartararo sebagai pemenangnya. Pembalap tim Monster Energy Yamaha itu sukses menyentuh garis finish lebih dulu dibandingkan Jorge Martin dan Johan Zarco. Sementara itu, Valentino Rossi gagal memetik poin. Start balapan berlangsung mulus, Jorge Martin dan Johan Zarco mampu mempertahankan posisi. Sementara Miguel Oliveira melesat hingga menempati urutan ketiga. Tak lama kemudian, posisi ketiga berhasil direbut oleh Alex Espargaro yang juga membuat start yang bagus. Lesatan Alex Rins tidak kalah bagus, pembalap tim Suzuki X-Star itu mampu menyodok ke urutan 4 setelah start dari posisi ke-8. Sayangnya, Zarco mendapat perlawanan sengit dari Alex Rins. Keduanya saling susul menyusul dengan memanfaatkan keunggulan motor masing-masing meski putaran kelima. Memasuki pertengahan lomba, pemimpin lomba masih dipegang oleh Jorge Martin. Di belakangnya, perebutan posisi semakin seru karena Francesco Bagnaia dan Jack Miller perlahan mendekati Johan Zarco serta Rins. Tak disangka-sangka, Fabio Quartararo mengambil alih pimpinan balapan dari tangan Jorge Martin pada putaran ke-19. Setelah memimpin, Fabio Quartararo perlahan membuka jarak agar tak terkejar oleh Jorge Martin dan Johan Zarco. Posisi terdepan berhasil dipertahankan oleh Fabio Quartararo hingga bendera finish dikibarkan. Berikut hasil lengkap MotoGP Doha 2021. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.